Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Putri Awalia. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan benda tegar. Tapi, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya Kak Anggi telah menjelaskan mengenai momen inersia. Di sini ada yang tahu nggak momen inersia itu apa? Nah, betul sekali. Momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Jadi, semakin jauh posisi massa benda ke pusat, maka rotasinya semakin besar. Nah, langsung aja deh masuk ke materi kali ini, yaitu mengenai keseimbangan benda tegar. Siapa di antara kalian yang memiliki lampu gantung di rumah? Jika memiliki lampu gantung, cobalah kalian perhatikan tangkai lampu tersebut. Terbuat dari apakah tangkainya? Apakah mungkin tangkai lampu gantung terbuat dari karet? Atau bahkan tali rafia? Jelas tidak mungkin ya. Jika tangkai lampu terbuat dari tali rafia, kemungkinan tali tersebut akan putus dan mengakibatkan lampu bisa jatuh. Itulah mengapa tangkai lampu gantung umumnya terbuat dari logam yang dibentuk menyerupai rantai. Agar apa sih? Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lampu karena tali penopangnya kuat dan kokoh. Jadi posisi lampu akan tetap seimbang jika tidak dikenai gaya dari luar, misalnya yaitu gaya sentuh. Dan ternyata keseimbangan yang dialami lampu gantung tersebut ternyata menggunakan prinsip keseimbangan benda tegar yang ada di fisika loh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian keseimbangan benda tegar. Apa sih benda tegar itu? Dan apa sih keseimbangan benda tegar itu? Oke, benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Jadi, benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal ini berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi atau sigma F sama dengan 0. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0, yang artinya jika awalnya suatu benda diam, maka benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Hal itu berbeda dengan syarat keseimbangan benda tegar. Apa sih syarat keseimbangan benda tegar? Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keseimbangan stabil atau mantap. Bisa kita lihat di gambar yang ada di samping. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Dan gangguan tersebut akan mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi 0 naik. Yang kedua yaitu keseimbangan labil atau goyah. Untuk gambar bisa dilihat pada gambar di samping. Keseimbangan labil
terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Jadi gangguan yang diberikan akan menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi nol akan turun. Yang ketiga yaitu keseimbangan netral atau indiferen. Jadi keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi nol pada benda tidak naik atau tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisi yang baru. Bisa dilihat pada gambar yang di samping. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi, atau mengguling atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Baiklah, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.